Di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, terdapat sebuah situs makam kuno yang dikenal masyarakat dengan sebutan Makam Pangeran Mata Merah. Makam ini terletak di Desa Pulau Panggung, tepatnya di Dusun 7 Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Klingi, dan menjadi objek penghormatan serta ziarah bagi masyarakat setempat maupun dari luar daerah. Tokoh yang dimakamkan di sana dikenal dengan julukan Pangeran Mata Merah, sebuah nama yang syarat dengan makna simbolik dan dihormati karena dianggap sebagai sosok pemimpin, pemuka masyarakat sekaligus figur spiritual yang karismatik di masa lalu. Nama asli Pangeran Mata Merah adalah Pangeran Abu Nawas bin Pangeran Abu Rashid. Dan berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat Desa Pulau Panggung secara turun-menurun, beliau merupakan pemimpin marga yang memiliki pengaruh besar di berbagai wilayah. Bahkan dikenal memiliki 7 istri di 7 desa yang berbeda-beda. Keberadaan makam ini tidak hanya menyimpan jejak sejarah pribadi sang tokoh, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai adat dan kepercayaan lokal yang terus hidup dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Makam ini juga menjadi tempat ziarah yang dipercaya membawa keberkahan bagi orang-orang yang memiliki niat tertentu, seperti percalonan jabatan kepala desa, anggota legislatif, bahkan untuk keberhasilan dalam ujian masuk TNI dan Polri, dengan syarat mereka harus datang mengunjungi makam tersebut. Dalam pelaksanaannya, ziarah dilakukan dengan tata cara tertentu yang dijaga dengan penuh kehormatan dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun tidak banyak dokumen tertulis mengenai kehidupan Pangeran Mata Merah, cerita lisan yang berkembang di kalangan keturunannya menjadi sumber utama dalam mengkonstruksi jejak sejarah tokoh Pangeran Mata Merah ini. Keterangan dari narasumber menunjukkan bahwa makam ini masih dirawat secara baik dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Desa Pulau Panggung. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak mengenai video wawancara dari para narasumber yang ada di Desa Pulau Panggung. Baik, sebelumnya nama nenek siapa? Effendi. Nama nenek Effendi. Di sini saya ingin membuat tugas video dari dosen kami, Ibu Iramiani, Magister Pendidikan, tentang sejarah Pangeran Mata Merah yang kita kenal di Desa Pulau Panggung ini. Untuk itu saya ingin bertanya kepada nenek, siapa nama asli dari Pangeran Mata Merah ini? Asli nama Pangeran Mata Merah Pangeran Abu Nawas bin Pangeran Rashid. Kenapa nih Pangeran Mata Merah ini dijuluki sebagai Pangeran Mata Merah? Dulu kan saking dijuluk sebagai Pangeran Mata Merah tuh dia sebagai, kalau sekarang DPR, kalau dulu kan namanya itu pangeran. Jadi dia menguasai mergo. Setiap mergo laju terkenal dia jadi Pangeran Mata Abang. Dia sering nikah setiap desa. Sampai berapa kali nih? 7 kali. 7 kali. Pulau Panggung. Pulau Panggung. Di itu Gunung Kemang, suruh di Kikim, Jajaran, Muara Pinang, Mula, Lembang. Sampai 7. Makam itu sekarang berada di mana? Makam sekarang berada di Desa Pulau Panggung. Dia bermakam sendiri. Usia nenek aku itu dia bergabung dengan keluarga lain. Memang dia minta nyendirian dia di makam tuh.
makam sendiri ya. Yo, Makam itu sekarang masih terawat ya? masih terawat kan sudah dipagar dengan terali. Di makam tersebut, di nisan tersebut masih ada tulisan Arab atau bahasa aksara kuno? Kalau tulisan Arab secara bahasa kuno tidak ada. Cuman ciri-ciri nisan dulu kan kayu sungkai jadi batu. Cuma sekarang sudah dirubah, sudah di ini keramik, diperbaiki lagi. Menggunakan aksara kuno tulisan awalnya dulu. Dulu datiknya. Ada peninggalan lain nggak nih selain dari makam itu tentang Pangeran Matameira? Kalau peninggalan lain datik berupa barang kan, dulu kan ada keris. Cuma kan itu dulu kan hilang oleh Kades Ghazali. Lupa diketek. Dia kan mau kencing, dia lepik kalau dulu kan bong kan di Sungai Musi itu dia letak di atas bong itu. Jadi dia lupa. Nah itu hilang ya, ambil uang. Masih ada nih sampai sekarang ritual-ritual untuk Pangeran Matameira itu. Katanya misal ada orang yang mau minta hajat. Kalau yang ritual-ritual sampai sekarang, kalau ada hajat uang untuk calon kepala desa, merupakan khusus untuk kan jadi pemerintahan. Kalau untuk eksis lain nak cari apa kesugihan, terumur itu dah bisa. Oh, berarti masih ada sampai sekarang ya? Masih langsung sekarang. Ada nggak nih kalau misalkan mau mengunjungi makam itu pantangan? Saya ketik kalau pantangan, cuma seharusnya tuh uang nak mengunjungi itu harus permisi dengan aku ngecucungnya, keturunan Kalau misalkan contohnya tadi Kades ya, kalau misalkan mau mencalonkan diri, mereka datang ke sana membawa apa? Kalau ada persiapannya seharusnya membawanya unjung ayam putih kuning. Baca datang ke situ. Kalau datik jangan mendakan baca surah Yasin, ngirim Al-Fatihah kepada yang almarhum yang mendahului. Kalau misalkan hajat Kades itu tercapai nih, Kades itu wajib ke makam itu lagi? Dia ngulang ke makam lagi, apa-apa yang diminta, nazar dia tuh harus dibayar secepat mungkin. Kalau misalkan di ini nih? Itu jadi ini termasuk kan membahayakan diri, sampai kan ada bayar keserupan, tidak pernah bayar utang tuh, ditagih, ada terjadi dulu. Kasih nih ya atas infonya. Telah kita simak bersama-sama mengenai informasi seputaran makam kuno Pangeran Matameira dari Bapak Effendi sebagai narasumber pertama. Selanjutnya wawancara kepada narasumber kedua yaitu dengan Bapak Husni. Itu Pangeran Abunawas. Jadi untuk selanjutnya ini apa nih nama asli Pangeran Mate Abang? Nah, untuk Pangeran Mate Abang itu tadi setahu gua termasuk Munenge. Turunan Pangeran Mate Abang. Kalau misalnya ada salah maaf, ternyata termasuk masih muda. Zaman dulu itu kan jelas nian umat bak mati. Nah untuk selanjutnya namanya Pangeran Mate Abang itu namanya Dapati Gerurat. Kuli dikenai ya Mate Abang digelar Pangeran Mate Abang. Selanjutnya anak Dapati Gerurat Pangeran Abunawas. Nah Pangeran Abunawas itulah nenekku. Mana nih kehidupan Pangeran Mate Abang? Nah untuk Pangeran Mate Abang itu dulu menurut sejarah cerita dia itu merentah itu sampai ke Margo Margo Musiulu. APB bentuknya
ini untuk kepentingan masyarakat, kepentingan ini apa pemerintahan berkenaan ke wilayah Pangeran balik ke desa Pulau Panggung karena ke Pangeran Mate Abang. Di mana ya lokasi makam Pangeran Abang? Nah, untuk makam Pangeran Mate Abang itu Pulau Panggung. di Pulau Panggung. Pulau Panggung seberang. Nah, sekarang di dekat kantor kepala desa di tepi Sungai Musi. Cak mana kondisi makam itu? Masih terawat atau terbengkalai? Nah, untuk makam itu istilah nama terawatnya ini itu kan tidak terbengkalai atau tidak dirawat tidak. Nah, jadi untuk selain itu masih pernah dikunjungi oleh anak cucunya. Di nisan itu ada gak simbol-simbol dari itu? Kalau dulu untuk nisan ini itu pernah ngomong di situ ada sarang burung binti. Nah, dan makam itu ceria makam itu berbentuk ini gangsa. Nah, jadi di situ sampai nikah masih ada. Masih ini? Nah, masih ada makam ini. Jadi ciri-ciri ya buat Pangeran Mate Abang itu masih ada makam ini. Masih ada ciri khas. Ada dari peninggalan dari Pangeran Mate Abang selain makam. Peninggalan di waktu hidup. Dari Nah, dulu di cerita ini nenek kami atau ibu kami sudah meninggal, nenek meninggal, ibu meninggal, memang ada pusaka-pusaka yang tinggal di itu. Cuma dikenakan tidak kakek lagi kalau nikah agai untuk selanjutnya kami tidak lagi pokoknya kan sampai di situ baik di zaman bapak dengan ibu masih ada itu kan. tapi Kak, lelang ini? Nah, ikat ada kakek lagi sampai yang ini naruwe juga saya itu nyimpan itu udah tahu lah. Nah, itu cerita Masih ada dan ritual-ritual yang dilakukan sampai saat itu di makam. Nah, yang pernah ada ini yang munyu-munyunya maksudnya kan yang dari Lubuk Linggau baik pun dari Manebe kalau ya ada keturunan Pangeran Mate Abang itu pernah yang menuju ke kuburan itu. Yang pertama dia minta doa dengan kuburan itu apa tujuan dia, nah ada tujuan seperti dia nak jalan nak tes, dia tidak sampai ke Tuhan karena dia itu uang termasuk dulu bukan uang dikata uang wali apa itu apa dia tidak tahu selanjutnya itu kan. Nah, itu Ada dari pantangan khusus misalkan dalam. Nah, kalau dulu dia kan menggunakan istilah yang pertama ucap salam. Nah, APP nak dipitek itu cuma jangan berpitek dengan dia, maksudnya kan karena ini kalau piteknya sirik dia itu kan. Nah, kita sampaikan dengan Tuhan permintaan kami kami ke Puyang. Nah, kami setelah dipitekan dia sampaikan dengan ini Tuhan, karena kamu termasuklah meninggal dulu. Kalau misalkan permintaan uang itu sampai terus uang itu tidak datang, harus datang lagi ya kayak Den. Nah, itu pernah sebelum dia kalau mau berminta itu ada dia tuh ini nazar, ini bukan nazar, ada sedekah namanya di kami dusun, nah, seperti beli kambing atau ayam pernah. Nah, setelah dia dapat tercapai tujuan dia dikabul oleh Tuhan, datang lagi dia ucapan terima kasih ke makam itu. Cak mana misalkan uang itu tidak datang lagi? Apa diganggu? Dah, dekat biasa itu kan nami kita itu nami terpintek dengan ini yang maha kuasa nami itu kita sampai ke dengan sini ialah inilah meninggal dulu. Terima kasih ini. Telah kita simak bersama mengenai informasi seputaran makam kuno Pangeran Mata Merah dari Bapak Husni Tamrin sebagai narasumber kedua. Selanjutnya wawancara kepada narasumber ketiga yaitu Bapak Rozali sekaligus Bapak Kepala Desa Pulau Panggung, Kecamatan Muara Kelingi.
Pak, sebelumnya perkenalkan saya Reva Anggini. Di sini saya izin menjadikan Bapak sebagai narasumber saya untuk diwawancarai mengenai salah satu makam keramat yang ada di Desa Pulau Panggung. Kebetulan Bapak di sini juga sebagai kepala desa. Saya ingin menggali sedikit informasi tentang pameran makam merah, Pak. Iya. Untuk itu saya persilakan Bapak untuk perkenalan diri. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rozali, Kepala Desa Pulau Panggung, Kecamatan Morakuingi, Kabupaten Musirawas. Iya, terima kasih sebelumnya Bapak Kades. Iya. Saya sedikit bertanya Pak mengenai pameran makam merah yang dikenal di Desa Pulau Panggung ini. Yang Bapak tahu siapa Pak nama asli dari pameran makam merah? Pangeran Mata Merah atau yang biasa yang akrab kami panggil Pangeran Mata Abang. Itu nama aslinya Abu Nawas. Sebutan kami nama aslinya Abu Nawas. Kenapa Pak Pangeran Abu Nawas ini dijuluki sebagai Pangeran Mata Merah? Kalau hasil informasi cerita yang kami dapatkan dari nenek moyang kami dulu, Pangeran Mata Merah itu ya memang betul-betul merah matanya. Pangeran Mata Merah itu. Oh, jadi disebut mata merah karena memang matanya merah. Betul, betul, ya. Untuk lokasi makamnya itu Pak sekarang berada di mana? Lokasi makam Pangeran Mata Merah itu terletak di Dusun 7, Desa Pulau Panggung, kurang lebih sekitar 30 meter dari kantor desa. Iya. Makam tersebut sampai sekarang masih terawat Pak atau justru sudah terbengkalai? Alhamdulillah, makam tersebut sehingga hari ini masih tetap terawat. Akses menuju ke pemakaman itu juga sudah ada jalan setapak, terus sudah dipagar gitu. Makam tersebut Ya, berarti masih dibudayakan ya Pak sampai Iya, sekarang? alhamdulillah. Di makam tersebut apakah menunjukkan simbol-simbol tertentu Pak? Mungkin di batu nisannya atau tulisan menggunakan tulisan atau bahasa aksara kuno mungkin atau bahasa Arab. Kalau sejenis tulisan kayaknya nggak terlihat lagi itu. Cuma ada di batu nisan. Batu nisannya kan beda dari batu nisan yang lain. Berarti memang sudah pudar Pak ya pada Iya. waktu itu. Ada nggak Pak peninggalan lain selain makam tersebut atau mungkin berupa keris atau arsip-arsip sejarahnya? Kalau peninggalan dari Pangeran Mata Abang itu sebenarnya banyak. Cuma kami yang sudah garis keturunan yang ke-6 jadi agak kurang memahami. Berarti memang sudah ini Pak ya, sudah lama hilang. Iya. Apa masih ada Pak ritual atau acara adat yang masih dilakukan di makam tersebut hingga hari ini? Kalau semacam ritual itu nggak ada. Paling baik keluarga, orang desa Pulau Panggung sendiri, terus juga keluarga dari luar desa, luar kota itu masih terus berdatangan ke pemakaman itu. Cerita adat seperti apa yang masih terkenal tentang Pangeran Mata Merah yang Bapak ketahui? Tentang kepribadian Pangeran Mata Merah, orangnya berwibawa, tegas, disiplin, terus memang matanya merah bukan berarti pemarah gitu kan. Berarti memang bawaannya Pak ya? Membawa. Apakah ada tantangan khusus saat mengunjungi makam tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah ada peristiwa penting yang melibatkan Pangeran Mata Merah dalam sejarah berdirinya Desa Pulau Panggung ini Pak yang Bapak ketahui? Kalau menurut saya itu ada, tapi saya tidak tahu betul alur sejarahnya, alur ceritanya gitu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan keturunan langsung serta tokoh masyarakat di Desa Pulau Panggung, dapat disimpulkan bahwa makam Pangeran Mata Merah merupakan salah satu situs sejarah lokal yang memiliki nilai historis, kultural, dan spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat setempat. Tokoh yang dikenal dengan julukan Pangeran Mata Merah
yang nama aslinya adalah Pangeran Abu Nawas bin Pangeran Rashid, dikenang sebagai seorang pemimpin marga yang bijaksana, berwibawa, serta memiliki kekuatan yang tersebar di berbagai wilayah, ditandai dengan keberadaan 7 istrinya di desa-desa yang berbeda. Keberadaan makam ini tidak hanya menjadi simbol sejarah masa lalu, tetapi juga menjadi pusat spiritual masyarakat, terutama bagi mereka yang datang dengan niat berziarah dan memohon doa untuk hajat tertentu. Tradisi ziarah yang dijalankan masyarakat tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga menjadi bentuk pelestarian budaya dan kepercayaan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pelaksanaannya, ziarah dilakukan dengan tata cara tertentu yang dijaga dengan penuh kehormatan dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Meskipun tidak banyak dokumen tertulis mengenai kehidupan Pangeran Mata Merah, cerita lisan yang berkembang di kalangan keturunan menjadi sumber utama dalam merekonstruksi jejak sejarah tokoh ini. Keterangan dari narasumber menunjukkan bahwa makam ini masih dirawat secara baik dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Desa Pulau Panggung. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.